Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, NIM AB 212146. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE dengan stase KIE persiapan menjadi orang tua. Di sini alat dan bahan yang saya butuhkan, alat tulis dan leaflet atau lembar balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bapak Ibu. Silakan duduk. Tutup dulu pintunya ya. Oke, perkenalkan dulu, saya Bidan Siska, saya bertugas pada pagi hari ini ya. Pak, Ibu, ada keluhan atau ada yang ingin saya bantu? Iya, ada. Saya mau konsultasi. Oke, konsultasi tentang apa? Saya mau punya anak dan jadi orang tua. Oh, jadi konsultasi tentang bagaimana persiapan menjadi orang tua, Ya, seperti itu ya. menjadi orang tua. Baik. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Saya tanya-tanya terlebih dahulu tentang identitasnya. Yang pertama, untuk nama, ibunya siapa? Namanya Nanya M. Nanya M. Umur? 21 tahun. Suku apa? Ke Jawa. Suku Jawa. Pendidikannya? SMP. SMP. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik. Untuk bapaknya namanya siapa? Tuan N. Tuan N. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Sukunya apa? Sukunya Jawa. Jawa. Pendidikannya? SMK. SMK. Pekerjaannya? Wira swasta. Wira swasta. Alamatnya di mana? Di Bojong. Bojong. Nomor HP yang bisa dihubungi Bapak dan Ibu? Ya, 083 083 96. Oke, baik. Di sini untuk ibunya saya tanya ya, riwayat menstruasinya. Di sini ibu pertama kali mens umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun pertama kali mens. Itu lama mensnya berapa hari? 5 sampai 7. 5 sampai 7 hari. Ada keluhan nggak pada saat menstruasi? Nggak ada. Nggak ada. Menstruasinya teratur? Iya. Setiap bulan teratur? Nggak ngerasa sakit-sakit pada saat mens? Tidak. Untuk riwayat penyakit dari keluarga ibu atau bapak, apakah ada yang mengalami tensi tinggi, diabetes, asma, seperti itu? Tidak ada. Dari bapak ibu sendiri, apakah sering mengalami demam, pusing, batuk? Tidak. Oke. Baik, di sini karena ingin melaksanakan kehamilan dan ingin tahu persiapan apa aja sih untuk menjadi orang tua itu. Di sini kita akan saling sharing dan kita diskusi. Saya memberikan konseling tentang persiapan menjadi orang tua. Konseling persiapan menjadi orang tua. Oke, menurut hasil pemeriksaan, tekanan darah ibu normal 20/80, nadinya juga normal, suhunya 36,7 normal, pernapasannya juga normal. Dari pemeriksaan fisik juga semuanya normal ya Bu. Oke Bu, nanti ini ada leaflet, ini boleh dibaca-baca ya Bu ya. Oke. Nah, di sini apakah Ibu atau Bapak sudah mengetahui sebelumnya apa aja sih persiapan kita tuh jadi orang tua itu bagaimana? Sudah tahu? Belum. Baik, di sini saya jelaskan ya Bu ya. Mengapa kita perlu menjelaskan persiapan menjadi orang tua ini? Karena setiap orang tua itu harus memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang benar agar anak tersebut nanti besarnya akan mendapatkan masa depan yang baik, benar dan menyenangkan, seperti itu. Makanya kita harus tahu persiapan apa aja yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tua, seperti itu ya. Nah, di persiapan menjadi orang tua ini ada perencanaan keluarga, ada persiapan kehamilan seperti yang ibu dan bapak sedang jalani sekarang, ada persiapan psikologis, ada persiapan finansial, persiapan laktasi atau menyusui, dan persiapan saudara kandung karena ini kehamilan pertama gitu ya. Baik, tentang perencanaan keluarga dulu. Udah tahu belum perencanaan keluarga itu seperti apa? Apa yang saja harus direncanakan seperti itu? Belum. Baik. Jadi perencanaan keluarga ini meliputi rencana usia pernikahan. Ibu dan Bapak dulu rencana usia menikah umur berapa? Rencananya umur 20 tahun. 20 tahun terlaksana, malah 21 ya menikahnya. Oke.
membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain. Jadi sama pasangan ini, ke keluarga mertua, ke keluarga sendiri itu harus punya hubungan sosialisasi yang bagus seperti itu ya Bu ya. Terus kita merencanakan kelahiran anak pertama seperti yang Bapak dan Ibu sekarang sedang merencanakan anak pertama seperti itu. Lalu ada mengatur jarak kelahiran. Jadi nanti setelah ingin dapat anak pertama lalu punya anak kedua, diatur jarak kehamilannya, direncanakan atau mau 2 tahun atau mau 3 tahun lalu hamil lagi seperti itu ya Bu ya. Lalu pas usia 35 tahun harus sudah berhenti melahirkan. Jadi sebisa mungkin hamil itu sebelum usia 35 tahun seperti itu. Nah, untuk merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti ASI, ASA, dan asuh, harus mengasihi anak dengan baik, harus mengasah attitude, sikap, pengetahuan anak, dan harus mengasuh anak itu dengan baik dan benar seperti itu ya. Lalu di sini persiapan tentang kehamilan. Nah, ini persiapannya itu yang pertama persiapan fisik. Jadi harus tahu status gizi, kita harus sering cek darah rutin, cek urin rutin untuk mengetahui misalnya kita ada kelainan apa seperti itu. Jadi bisa diatasi segera seperti itu. Untuk tekanan darah, nadi, suhu juga seperti itu ya Bu ya, harus sering-sering diperiksakan. Lalu ada persiapan gizi, yaitu untuk ibu sekarang ini harus mulai mengkonsumsi tablet tambah darah, asam folat seperti itu. Harus biasa minum air putih 8 gelas per hari, harus hindari minum teh atau kopi, harus hindari atau meminimalisir garam, gula, lemak atau minyak seperti itu supaya kesuburannya itu baik pada saat sekarang ini. Oke. Nah, untuk imunisasi tetanus, setiap calon ibu hamil diwajibkan sudah imunisasi lengkap 5 kali imunisasi tetanusnya seperti itu. Nah, untuk kesehatan organ reproduksi yaitu kita harus jaga kebersihan reproduksi dengan baik dan benar. Nah, dilihat dari nggak boleh pakai pakaian yang ketat, yang lembab, harus selalu bersih. Tidak menggunakan sabun antiseptik ya Bu ya, nggak usah ya Bu ya. Nah, untuk kesehatan mental, di kesehatan mental ini ibu itu harus bahagia, harus merasa bahagia dulu, harus senang, nggak boleh stres, karena kalau stres nanti bayinya juga mudah stres atau mudah cemas. Jadi harus selalu mentalnya itu dibuat bahagia ya Pak ya, bahagiain ibunya ya Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya persiapan psikologis. Jadi perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami sehingga calon orang tua telah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi pasangan ini harus sering-sering diskusi, harus sering-sering punya rencana, planning. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, udah siap untuk menghadapi sesuatu tersebut. Oke. Yang selanjutnya ada persiapan finansial. Harus selalu diskusikan finansialnya itu dengan pasangan, karena bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terduga. Jadi kita udah ada dana nih, udah ada pegangan buat sewaktu-waktu ada kebutuhan yang tidak terduga itu ya Bu ya. Nah, lalu persiapan laktasi. Siapkan ASI terbaik nanti. Pokoknya ibu harus yakin ibu bisa mengasihi bayi ibu secara eksklusif selama 2 tahun. Harus percaya diri, nggak boleh minder seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang untuk yang persiapan adaptasi saudara kandung, di sini memberitahu anak sejak awal kehamilan. Nanti misalnya udah lahir anak pertama, terus hamil lagi anak kedua, anak pertama ini dikasih tahu ini lagi ada dedek di perut, sering diajak-ajak ngobrol gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya dedeknya gerak, tangannya ditaruh di perut supaya dia ngerasain gerakannya seperti itu. Terus ikut sertakan dia untuk mempersiapkan kelahiran adiknya, kayak pilih baju, pilih apa perlengkapan bayi biar dia itu merasa dihargai, dirasa ada seperti itu. Lalu menyesuaikan, membantu kakaknya itu menyesuaikan perubahan pelan-pelan, yang penting perubahannya itu tepat seperti itu. Lalu mengenalkan anak dengan profil adik bayi, dikenalin ini adiknya cewek, nanti jagain adiknya seperti itu ya Bu ya. Sering-sering diajak ngobrol. Terus pada saat periksa kehamilan nih jangan lupa diajak biar dia lihat perkembangan dedeknya ya. Baik, itu saja dari yang saya sampaikan tadi. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak?
Nah, baik, saya coba tanya ya Bu ya. Persiapan apa aja sih untuk menjadi orang tua? Persiapan keluarga, Oke. kehamilan, psikologis, Ya. finansial, Oke. kasih, dan saudara. Oke, udah paham ya Bu ya, udah mengerti ya Pak ya, udah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau sudah paham dan mengerti, nanti boleh kunjungan ulang lagi ke sini. Kalau ada keluhan atau ada yang mau didiskusikan lagi, nggak apa-apa, balik lagi ke sini kita cari-cari lagi. Oke Bu, oke Pak. Baik, kalau begitu itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Melakukan dokumentasi, cuci tangan 6 kali.